Oh, cari informasi. Cari informasi. Nggak ada lagi yang gue cari di buku. Aduh, ada lagi nggak ya? Aduh. Nggak ada lagi yang gue cari. Wah, kayaknya gue mesti ke Gramedia nih. Atau gue mesti ke toko Gunung Agung. Ya udah. Tapi kan sekarang kan informasi ada di online ya. Kenapa gue nggak search online aja? Lebih murah, ya kan? Mungkin kuota habis. Tapi apa ya? Ya gue nggak perlu ongkos, nggak perlu ini. Kenapa gue nggak online? Ya udah deh. Oke. Apa yang kita mau cari? Nah, ini merupakan contoh manfaat dari sistem online sekarang. Banyak orang juga yang mengeluhkan tentang sistem online sekarang. Kekurangannya inilah, bermasalah di kuota lah, bermasalah di pelajaran jarak jauh lah, susah untuk diterima lah. Sebenarnya kita hanya berfokus pada titik negatifnya. Tapi sebenarnya pelajaran online pun itu punya sudut pandang positif. Hari ini gue akan memberikan kritikan pedas untuk pemerintah dan juga untuk masyarakat juga. Dan gue akan memberikan solusi dari pembelajaran. Temukan jawabannya setelah yang satu ini. Guys, nah sekarang saya pribadi pengen ngebahas soal yang sistem daring. Jadi kan kalau yang dalam jaringan ini, untuk sistem edukasi, banyak juga orang yang komplain gitu kan tentang sistem edukasi ini. Banyak yang tidak setuju, banyak yang pengen sekolah dibuka, ataupun sekolah ini tidak dibikin daring secara permanen gitu kan. Itu banyak banget, banyak banget. Nah anyway, mungkin aku sendiri di sini pengen berbagi gitu ya ke kalian semua gitu kan. Sebenarnya I think ya, menurut saya pribadi, kita itu kurang banyak bersyukur. Why? Kenapa? Gini. Sebenarnya dengan sistem dalam jaringan ini ada beberapa manfaat yang bisa orang tua murid ataupun anak terima. Gitu. Kita mulai dulu ya sebelum kritikan ya ke masing-masing dan juga solusi. Manfaatnya apa sih? Manfaatnya gini. Kalau saya dulu ketika saya belajar, ketika saya SMP, ya kan, ketika saya SD, ketika saya SMA, saya itu kalau mau mencari informasi itu harus pergi ke Gramedia dulu. Beli buku rumus, atau beli RPUL zaman dulu, atau RPAL gitu kan. Itu saya lakukan supaya saya bisa menyelesaikan soal-soal yang ada di sekolah. Sekarang dengan adanya sistem dalam jaringan, terus juga dengan adanya sistem online, kita bisa mencari mayoritas dari pelajaran di sekolah melalui online. Yes, kita bakal keluar kuota, pasti. Tapi coba kamu calculate, kamu hitung perbedaannya. Ketika dulu misalkan saya itu harus ke Gramedia, itu ada ongkos satu, ya, transportation cost itu satu. Kedua, saya ketika di sana saya beli buku, saya keluar duit buat buku. Sekarang, ya kan. Ketiga, saya capek, ya kan. Saya harus jalan dulu kan. Saya harus dari satu tempat ke satu tempat yang lain. Nah sekarang kalian belajar di rumah, kalian menghabiskan duit ke kuota, ya. Jadi sama aja lah, katakan dulu saya keluar duitnya itu buat beli buku sama buat transportasi. Sekarang duit itu kamu alokasiin buat kuota. Jadi sebenarnya basically sama aja, cuman bedanya lebih enakan yang dalam jaringan atau yang online seperti ini. Kenapa? Karena sebenarnya
ya dengan kamu di sistem online ini nyaman gitu loh. Karena kalian nggak perlu harus jauh-jauh gitu kan, jalan lagi, nyari-nyari buku lagi gitu. Sekarang di online tuh akan lebih mudah. Kemudahan itu ada gitu. Dan kalaupun kamu misalkan pengen seperti dulu kayak saya gitu kan mencari buku, bisa aja. Jadi sebenarnya keuntungan dengan ada sistem dalam jaringan ini adalah kamu punya banyak opsi gitu. Tuh. Nah, itu sih. Itu sebenarnya manfaat yang sebenarnya simpel, tapi tuh kita tuh jarang mikirin itu gitu loh. Kita tuh mikirin komplain mulu. Komplain nggak akan pernah menyelesaikan masalah. Itu kalau menurut saya. Ya. Nah, sebelum saya jauh kepada pembahasan ini, saya harus ngasih tahu kredibilitas saya apa gitu. Saya pernah dalam posisi orang yang tidak pintar ataupun bodoh, saya pernah posisi juga dalam orang yang pintar. Jadi saya pernah merasakan kedua posisi ini, ya. Dan ketika saya bodoh banget ya, ketika saya waktu SD, sama ketika SMP saya peringkat 1, peringkat 2 itu jauh beda gitu. Dan saya tahu bedanya apa. Ketika saya misalkan waktu di bodoh, kondisi bodoh, atau mungkin ada yang kalian tidak suka dengan kalimat ini, terserahlah. Tapi ya pada saat itu saya akan mencari alasan. Apapun saya akan bikin alasan. Ini nggak bagus, ini nggak ini, sistem ini nggak bagus, gurunya aja nggak enak atau apalah. Cari alasan. Tapi ketika saya mengubah diri saya menjadi orang yang lebih pintar, saya nggak mencari alasan itu. Saya mencari adalah gimana caranya ini bisa. Itu yang benar-benar ditanamin banget. Gimana caranya ini bisa. Gimana saya bisa menyelesaikan ini? Gimana saya bisa menyesuaikan dengan kondisi ini? Dan ketika saya mulai berpikirnya dirubah, di situ udah berubah semua. Dan saya pengen teman-teman semua yang nonton video ini, entah siapapun ini, orang tua ataupun guru dan lain sebagainya, itu harus lebih menumbuhkan sikap untuk siswanya itu lebih kayak dia tuh sadar gitu, pendidikan itu penting. Nah, dibandingkan pelajaran, saya rasa itu jauh lebih penting. Kenapa? Karena ketika kita udah membuat siswa ini sadar, dia akan melakukan apapun untuk ya berhasil gitu loh. Dalam kondisi apapun. Sama kayak saya waktu itu. Karena kalau saya nggak sadar, ibu saya waktu SD itu tuh bener-bener yang ngajarin saya setengah mati loh. Dia pinter, tapi saya bodoh gitu kan waktu SD. Wow gitu. Sampai marah-marah, maki-maki dan sebagainya. Ya saya nggak akan ngaruh, ya paling saya sedih itu. Ya udah. Karena saya nggak ada kesadaran diri sendiri, itu nggak akan berubah. Tapi kalau saya sadar, saya berubah. Jadi timbulkan itu sebenarnya ke siswa-siswa. Kedua, lingkungannya juga mesti harus dirubah gitu kan, menjadi orang yang cerdas-cerdas itu sih. Ya anyway kayak gitu, maksudnya kita juga banyak kekurangan di sana gitu kan. Nah itu untuk kredibilitas saya juga, maksudnya saya pernah dalam dua posisi ini, jadi saya ngerti gitu loh ketika mau ngomongin ini. Terus juga kalau untuk kritikan, kita mulai dulu lah daripada kritikan ke pemerintah. Apa sih yang bisa dikritik? Kalau saya pribadi, gini loh, melihat kondisi sekarang susah ya. Pemerintah mau ngebuka, tapi itu kena ada pandemik ya. Ngerti kan pandemik yang saya maksud? Ya jadinya ketika ngebuka akses, ya kan, otomatis nanti banyak yang kena. Banyak yang kena berarti pemerintah bakal disalahin lagi. Jadi nggak dibuka aksesnya disalahin, dibuka aksesnya pun disalahkan. Jadi itu susah. Jadi nggak bisa memuaskan setiap orang. Tapi saya rasa yang dilakukan pemerintah saat ini udah benar gitu. Udah benar dengan cara membuka di beberapa tempat yang memang dikiranya tuh masih oke lah untuk dibuka gitu kan. Dan ya yang saya dengar juga mereka ngebantu dari sisi kuota juga gitu. Itu udah langkah yang baik. Nah, cuman ya kritikan saya di sini adalah ya mungkin mereka harus bisa membantu lebih gitu dari sisi kuota untuk daerah-daerah yang memang nggak bisa dibuka akses sekolahnya gitu. Jadi itu harus dibantu lebih gitu. Karena yang mereka butuh juga untuk sekolah gitu kan, untuk untuk menerima pelajaran gitu. Itu untuk pemerintah seperti itu, saya rasa masukan saya gitu kan. Itu solusinya juga gitu kan. Nah, sekarang ke masyarakat. Nah, ini ke masyarakat ya. Saya kadang-kadang juga suka sebel gitu loh. Suka sebel saya. Maksudnya ngedengar orang tuh komplain mulu. Saya rasa kenapa orang tidak pernah bersyukur gitu loh.
Saya tuh dulu pernah jadi siswa gitu. Saya tuh banyak kesulitan yang kayak saya tadi udah bilang ke kalian gitu. Saya harus ke Gramedia, saya harus ini, saya bener-bener beli buku rumus tuh banyak banget Pak. Itu mungkin habis ratusan ribu sampai jutaan Pak itu. Maksudnya sekarang kita tuh udah dari online, paling kuota berapa gitu. Ya kan? Mungkin kalian dari kuota itu juga main-main YouTube ya kan, nggak tahu. Untuk nikmatin diri sendiri. Dan kalian nggak perlu jalan-jalan, nggak perlu yang repot kayak dulu gitu. Kenapa sih nggak berpikir di sana? Kalau dari sisi orang tua mungkin nggak harus ngasih jajan ke anaknya tuh secara terus-menerus. Kalau nggak jajannya paling diremisi. Itu kan untung di orang tua juga. Ya kan? Itu kalau dari sisi cost lah. Nggak perlu harus bayar transportation cost. Ayo. Ya kan kalau dari sisi orang tua. Nah paling orang tua lebih banyak untuk ngebimbing. Jadi biasanya udah ngasih duit, udah sekolah yang ngedidik dia. Sekarang orang tua yang melakukan itu. Ya mungkin orang tua akan merasa nggak nyaman kayak, gue udah bayar, gue tuh maunya dapetnya ini. Gitu. Tapi kita nggak bisa terlalu, ya menyerahkan semua tanggung jawab ke guru juga gitu loh. Karena di satu sisi, ya di saat pandemi kayak gini susah. Lu mau jalanin siapa gitu. Ya orang tua harus ikut gitu loh untuk bantu. Gitu sih. Jadi itu sudut pandang gue, kita tidak bisa menyalahkan 100% pemerintah. Nah gue juga mengkritik itu yang soal Google ya. Ada tuh yang ngomong Google lebih pintar dibandingkan guru. Ya. Oke, gue tidak sependapat dengan itu karena logikanya kan guru manusia ya. Manusia nih lawan Google ya. Sekarang yang nyiptain Google tuh siapa sih? Manusia. Berarti manusia jauh lebih pintar dibandingkan Google. Walaupun mungkin, Google tahu banyak hal, nggak ada yang dia nggak tahu. Well, dia ada yang nggak tahu loh. Saya pernah nanya ya sama saudara saya yang sekarang masih sekolah, itu ada pertanyaan yang nggak bisa dijawab sama Google. Nih kita kalau mau lihat dari sudut pandang siswa juga ya, tapi kalau dari sudut pandang saya sendiri itu udah pasti. Nggak setiap jawaban ada di Google. Mayoritas memang ada. Dan mayoritas itu tuh ya udah kalian bisa temuin. Tapi itu kalau untuk yang pengembangan susah, itu manusia. Disitulah unggulnya manusia. Manusia itu, dia punya kemampuan untuk mengembangkan sesuatu. Sedangkan mesin tidak. Makanya 10 tahun atau 20 tahun lagi yang saya bakal kasih tahu ke kalian kan, yang saya udah pernah kasih tahu ke kalian, mesin bakal menguasai semuanya pekerjaan kalian. Kalau kalian misalkan diperbudak sama mesin, ya kan kalian mentuhankan mesin, akhirnya kalian akan kena dampaknya. Tapi kalau kalian konsentrasi, ya kalian satu bidang aja, itu mesin pun tidak akan pernah bisa mengalahkan kalian gitu. Tidak akan pernah gitu. Itu. Jadi spesialisasi itu hanya dimiliki manusia. Tapi mesin itu hanya punya standarisasi. Nah, itu kalimat yang gue suka banget, Pak. Ini gue baru kepikiran banget kan. Ya, jadi itu sebenarnya teman-teman. Itu merupakan yang harus dicamkan untuk kita semua. Nah, pelajarannya apa sih gitu dari ini semua, dari video ini? Kita tidak bisa terlalu menyerahkan semua tanggung jawab ke pemerintah dan menyalahkan semua ke pemerintah gitu. Kita harus lebih introspeksi diri dan kita melihat dari berbagai aspek. Guru pun gimana nih gitu kan, dia pun juga mungkin nggak nyaman dengan sistem ini. Ya kan, siswa pun nggak nyaman, pemerintah pun juga bingung gitu kan, mau maju mundur juga kena gitu kan. Tapi sebenarnya aku mau ngasih tahu ke kalian bahwa banyak loh manfaat yang kalian bisa dapatkan sebenarnya. Jadi fokuslah terhadap manfaat gitu. Itu ya kan, itu yang pengen diungkapin. Dan mudah-mudahan masukan saya pribadi ini bisa ya didengar oleh orang-orang. Jadinya mereka juga, oh iya ya. Oke semuanya, kalau kalian merasa video ini sangat bermanfaat, kamu bisa share aja ke teman-teman kamu yang lain. Dan jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen di video saya. Sampai jumpa di video saya selanjutnya. Terima kasih.